ada Kak Kinanti udah hadir di rangkaian kegiatan KM Talks 17 pada pagi ini Kak. Nah, dan terima kasih juga kepada para Dream Warriors yang udah setia mengikuti kegiatan-kegiatan berdampak yang diinisiasi oleh Kejar Mimpi Loksmawe. Nah, sebelumnya nggak bosan-bosan nih Kak, aku mau ngasih tahu. Walaupun mungkin udah pada tahu ya, pada pagi ini adalah persembahan dari Kejar Mimpi yang diinisiasi oleh CI Impi Niaga. Nah, komunitas Kejar Mimpi Loksmawe sendiri merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh CI Impi Niaga yang tersebar di 35 kota se-Indonesia, di mana telah berdiri sejak 1 Januari 2020. Untuk komunitas Kejar Mimpi Loksmawe sendiri memiliki visi untuk membentuk generasi muda Indonesia yang positif dalam menerapkan nilai hidup melalui pengembangan dan motivasi diri yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan nilai baru yang dapat memajukan Indonesia. Nah, seperti pada pagi ini nih Kak, KM Talk 17 bersama kita akan ngobrol bareng Kak Kinanti dengan tentang serunya study abroad ke Korea Selatan. Wah, dari judulnya aja dia udah menarik banget ya kan teman-teman semuanya, apalagi pematerinya. Eits, sebagai pengenalan awal, pemateri malam ini, yaitu Kak Kinanti Bening Asih, merupakan salah satu awardee student exchange yang ada di Chonam National University. Uh, Beliau juga merupakan mahasiswa tamatan mahasiswa dari IPB University, jurusan agrikultur agrikultur ya Kak. Uh, nah jadi teman-teman, beliau ini merupakan salah satu awardee beasiswa GKS ya di University of Chonnam. Beliau juga merupakan salah satu awardee Asian International Mobility Scholarship atau AIMS awardee Paragon Scholarship. Nah, mungkin itu saja ya perkenalan tentang Kak Kinanti. Mungkin nanti langsung Kak Kinanti sendiri yang bakal uh, nampilin hal-hal keren yang udah beliau lewati, hal-hal keren yang mungkin menjadi inspirasi kita nih nantinya teman-teman. Uh, Sebelumnya mungkin langsung aja kita mulai Kak Kinanti. Gimana nih Kak? Apakah pagi ini Kakak excited banget nih tentang Dream Warriors dari kejar yang diinisiasi oleh Kejar Mimpi selama ini Kak? Ya, aku tentunya excited banget, tapi sebelumnya mohon maaf banget karena jadwalnya berubah-ubah. Maaf banget ya, teman-teman. Makasih banget juga yang udah datang, udah nyempetin ngikutin jadwal aku. Aku sebenarnya gak enak banget, tapi di sini aku bakal coba untuk sharing yang bermanfaat banget gitu supaya teman-teman juga yang ikut kayak nyesel gitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk nih Kak, kita mungkin foto bersama lah dikit ya sebelum ini. Nanti mungkin kalau udah rame lagi kita bakal ngulang foto lagi gitu. Oke, boleh Kak sebentar foto bersama. Mungkin pertama satu gaya gaya biasa aja dulu ya. Oke, eh, Pak Host mohon dibantu ya. Oke, satu untuk aba-abanya. Oke, satu dua tiga. Tunggu sebentar, Pak. Tunggu Oh ya. oke. 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 Oke, aba-abanya ya. Satu, dua, tiga. Oke, boleh L, Mbak L. Untuk Loksmawe, gitu ya, L. Langsung ya, nol. Jangan nggak ada apa lagi. Oke, oke. Boleh tadi sekali lagi gaya yang tadi? Yang formal, Iya, benar. oke. Wait. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. L sekali lagi. Oh, L, oke. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke. Wah, terima kasih Kak. Oke, mungkin langsung saja ya Kak. Aku sendiri persilahkan untuk Kakak uh, untuk menunjukkan nih apa uh, untuk mungkin sharing-sharing sedikit tentang bagaimana dapat apa dapetin
beasiswa GKS itu, dan mungkin ada tips dan trik dari kakak sendiri yang rahasia yang mungkin bikin kakak lolos nih kak. Oke, aku persilakan kak. Oke, terima kasih. Aku share screen ya. Silakan kak. Hmm, Oke, halo teman-teman. Aku memperkenalkan diri kembali. Nama aku Kinanti Beningasih, dan aku hari ini bakal sharing soal study abroad dan juga Global Korea Scholarship. Dan aku sendiri itu Global Korea Scholarship Award di tahun 2022. Jadi sebenarnya udah lama, udah bukan yang terbaru ya aku tuh gitu. Aku tahun depan lulus, insya Allah doain aja. Dan ya, aku sekarang bakal sharing-sharing cara aku dapetin GKS dan pengalaman-pengalaman aku. Yang pertama sendiri, kenapa sih aku memutuskan untuk study abroad? Jadi, kalau misalnya aku sendiri sih, aku ngerasa dengan study abroad itu bisa banyak banget new relations, dan itu bener banget sih, kayak banyak banget relation-relation yang terbangun dengan orang dari penjuru dunia, yang menurut aku bermanfaat banget untuk membuka mindset kita ya, nggak cuma membuka mindset, tapi juga membuka opportunity baru nantinya di masa depan untuk karir kalian atau untuk pengalaman kalian, atau sebatas kalau kalian pengen ya punya banyak pengalaman hidup aja gitu. Terus juga new opportunities, karena sekarang dengan mudahnya aja gitu, kayak aku dengan study abroad aku bisa kerja di Korea dan aku juga bisa kerja di Indonesia gitu. Sedangkan kalau misalnya kemarin aku nggak study abroad, pasti aku cuman bisa kerja di Indonesia. Ya bisa sih kerja di luar negeri, tapi pasti lebih sulit kan daripada kalau aku memang sudah study abroad dan kalau aku memang sudah lulusan dari Korea. Dan ini juga ya bisa aplikasikan ke negara-negara lain juga. Misalnya kalau kalian study abroad di Eropa gitu, kalian juga berarti punya kesempatan kerja di Eropa sama di Indonesia kayak gitu. Jadi new opportunities-nya tuh banyak banget. Terus juga facilities. Facilities itu di Korea tuh kalau misalnya aku kan dari jurusan STEM, science, teknologi itu engineer, matematik. Jadi kalau misalnya kita ada orang-orang sains, emang kerasa banget yang namanya fasilitas di Korea itu bagus banget gitu loh. Nggak di Korea doang sih, sorry, tapi maksud aku di luar Indonesia gitu. Kalau misalnya kalian suka baca-baca jurnal atau research paper gitu, kalian bisa lihat paper-paper yang dihasilkan sama kita yang di dalam negeri sama yang di luar negeri itu beda banget gitu. Ya itu juga bisa karena fasilitas-fasilitasnya. Dan aku juga kan waktu S1-nya di IPB, aku pernah penelitian juga, dan aku juga S2-nya sekarang di Korea, aku pernah penelitian juga. Yang kerasa bedanya juga adalah waktu penelitian yang lebih cepat, dan ya barang-barang lah ya yang lebih bagus. Dan kalau misalnya kalian itu jurusannya science atau STEM, menurut aku study abroad itu sangat-sangat krusial karena banyak fasilitas yang bisa kalian dapetin kayak gitu. Dan kalaupun jurusan kalian bukan dari STEM, bukan science, menurut aku banyak juga fasilitas-fasilitas lain sih, kayak perpustakaan, di sini perpustakaan pintar, terus juga tempat-tempat belajar yang lebih nyaman, dan banyak sih hal-hal lain yang kalian bisa dapetin dari sisi fasilitas kalau kalian study abroad. Terus habis itu ini Global Korea Scholarship, dan gimana sih cara daftarnya? Banyak banget yang masih suka bingung gimana cara daftarnya. Jadi kan ada ya, kita tahu beberapa beasiswa, contohnya aja kayak LPDP yang dia tuh daftarnya dari website kayak gitu. Tapi kalau GKS itu berbeda gitu loh. Jadi dia tuh daftarnya nggak dari website, melainkan dia tuh daftarnya dikirim langsung dokumennya ke universitas terkait atau ke tak gitu. Jadi dari dia ada dua jalur dan bisa ngirim dokumen tersebut sesuai jalur yang kalian pilih. Nah, ini kalau misalnya tentu aja kalian juga bingung dong, nggak mungkin main kirim gitu aja. Jadi di mana sih start pointnya kalian bisa mengetahui soal
GKS Global Korea Scholarship ini, yaitu kalian bisa masuk ke website yang ini namanya Study in Korea, uh, studyinkorea.go.kr. Oke. Terus habis itu kalian bisa pilih yang bagian scholarship. Terus habis itu kalian bisa pilih yang bagian GKS notice kayak gitu. Jadi nanti setiap tahunnya bakal ada kayak pengumuman soal guideline terbaru GKS. Jadi kalian tuh carinya pantenginnya dari website ini dulu aja gitu. Dan hmm, kalau misalnya kalian suka nyari di sosmed, info-info GKS, menurut aku sih di sosmed tuh info GKS juga bagus. Tapi yang terpenting itu sebenarnya guideline resmi di website ini. Dan menurut aku kalau misalnya kalian udah punya guideline resmi di website ini dan kalian udah baca, itu bisa sangat itu bisa menjawab semua kalian gitu loh. Jadi kalian nggak begitu perlu bingung-bingung banget selalu nanya-nanya orang atau nanya-nanya di sosmed. Kadang-kadang banyak yang nanya sama aku di sosmed, tapi tuh kayak bahkan mereka kayak belum baca guideline-nya gitu. Nah, terus habis itu siapa aja sih yang bisa daftar GKS? Eh jadi yang aplikannya itu harus punya citizenship of NIID di designated countries. Dan ini salah satunya ada Indonesia, nanti di listnya, dan ada juga Indonesia, dan parents atau orang tuanya salah satu atau keduanya nggak boleh punya Korean citizenship kayak gitu. Jadi kalau teman-teman orang tuanya bukan orang Korea atau salah satu orang tuanya bukan dari Korea, itu nggak masalah sih, kalian bisa daftar. Terus habis itu kalau misalnya S2 kalian udah harus lulus S1 dan atau sederajat gitu ya. Atau kalau kalian mau S3 udah harus lulus S2 kayak gitu. Terus IPK itu harus 80% dari 100%-nya gitu. Misalnya kalau kita kan di Indonesia pakai 4,0 jadi harus 2,64 itu minimal kayak gitu. Terus kalau misalnya IPK, misalnya nih kalian lulusan dari universitas yang nggak pakai IPK-nya 4, itu kalian bisa ya udah 80% dari 100 poin scale kalian aja kayak gimana. Terus ini kalian semua harus di bawah 40 tahun ya. Kalau kalau ini kayaknya waktu itu tahun 2022 aku buat jadi 1982 kelahiran. Tapi kalau misalnya yang ngikutin tahun aja gitu, yang penting kalian sebelum 40 tahun daftarnya. Kecuali kalau misalnya kalian udah bekerja sebagai dosen di universitas itu bisa sampai 45 tahun kayak gitu. Terus habis itu ini scholarship benefitnya yang pertama kita dibayarin ya tiket pesawatnya, jadi kalian nggak usah takut, dan ini juga nggak di reimburse, kalian bakal langsung dikirim tiketnya, jadi nggak perlu kumpulin uang buat tiket dulu, nggak perlu karena tiketnya tuh bakal benar-benar dibeliin. Terus habis itu tuition, jadi kalian nggak perlu bingung-bingung bayar eh apa sih namanya SPP atau UKT gitu, karena semuanya 100% gratis. Dan mau semahal apapun tuition kalian, kalau misalnya anak GKS itu gratis, jadi nggak perlu takut ngambil universitas yang mahal, kayak misalnya Yonsei, terus habis itu IHWA, gitu-gitu, nggak perlu takut, karena ya pasti gratis. Terus habis itu ada Korean Language Training Fee. Enaknya GKS itu kita dikasih 1 tahun untuk belajar bahasa Korea, karena sejujurnya bahasa Korea tuh di sini karena kayak banyak banget kemudahan yang kalian bisa dapetin kalau misalnya kalian bisa bahasa Korea, dari sisi nilai, dari sisi hubungan kalian sama profesor, hubungan kalian sama teman-teman. Kalau kalian bisa bahasa Korea tuh jauh lebih membantu. Dan GKS itu memberikan kita 1 tahun untuk language study gitu. Ya, kayak gitulah ya intinya, eh, kuliah bahasa kita gratis kayak gitu. Terus habis itu ini study insentif atau yang biasanya dibilang adalah uang jajan. Jadi uang jajan kalau misalnya kalian masih di language study atau 1 tahun pertama itu cuma 14 juta Korean won atau sekitar berapa ya? 150 juta rupiah per tahun. Itu uang jajan kalian doang gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya udah S2 itu 15 juta
700 Korean won per year, atau biasanya sih kita dapetnya per bulan 1,3 juta Korean won, atau sekitar 15 jutaan lah ya, 15 jutaan per bulan. Terus habis itu kalau research program lebih eh, banyak segini. Kalau research program tuh apa sih? Jadi research program tuh kalian lagi S2 atau lagi S3 di Indonesia, terus kalian nggak punya lab yang memadai gitu, terus akhirnya kalian apply GKS hanya untuk penelitian, dengan syarat harus ada profesor dan labnya yang menerima kalian, dan kalian bisa deh penelitian di lab tersebut. Cuma 1 tahun. Kayak gitu. Terus habis itu ada 2 track nih. Yang pertama embassy track sama university track. Kalau misalnya embassy track sendiri itu kuotanya 34, dan kalau misalnya university track itu kebagi 2. Yang ini tuh adalah general, general sorry. Yang ini tuh type A dan ini type B. Jadi kalau university track tuh kebagi 2, type A itu adalah universitas-universitas tipe A, di mana biasanya universitas-universitas di Seoul atau KAIST gitu, atau KAIST. Jadi KAIST tuh karena rankingnya tinggi banget juga, dia masuk ke tipe A, walaupun dia nggak di Seoul. Terus kalau yang tipe B itu semua universitas di luar Seoul, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian bingung mau milih yang mana sih, embassy track atau university track gitu. Kalau embassy track itu enaknya send dokumen to Korean Embassy in Indonesia. Jadi ya lebih murah ya ngirimnya karena masih dalam negeri. Terus habis itu di select-nya tuh by Korean Embassy in Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ini menurut aku eh, kurangnya embassy track itu bakal banyak banget dokumen yang langsung dibandingin sama kalian gitu loh. Dan biasanya akhirnya dari embassy track mereka lebih memilih orang yang sudah punya pengalaman kerja di atas 3 tahun, atau orang-orang yang karirnya bagus-bagus, atau orang-orang yang punya topik 6, topik 5, atau orang-orang yang udah pernah exchange di Korea. Karena itu dokumen ke embassy itu bisa masuk sampai 1.500 dan cuma 34 ini. Jadi otomatis mereka langsung ngekat dari sana kayak gitu loh. Tapi emang enaknya kalau memang kalian merasa kalian itu berprestasi banget dan punya topik yang nilainya yang bagus, terus habis itu kalian punya eh, pengalaman kerja yang bagus, nilai yang bagus kayak gitu, enaknya kalau kalian masuk embassy track dan kalian lolos, kalian tuh bisa masuk super top university di Korea kayak SNU, Yonsei, kayak gitu-gitu. Karena kalau misalnya kalian udah diterima di embassy track, biasanya pas interview university itu tuh kayak otomatis diterima gitu loh, karena ketika lolos embassy track tuh nggak ada pengurangan orang lagi, jadi kayak udah pas aja kuotanya 34 kayak gitu. Sedangkan kalau university track memang dia ngirim dokumennya tuh ke universitas di Korea, itu lebih jauh dan lebih riskan sebenarnya. Jadi aku saranin ngirim kayak sebulan sebelum, dan juga aku sebenarnya saranin banget pakai EMS, pakai Pos Indonesia, karena banyak juga orang yang maunya cepet tapi ternyata tuh dokumennya tuh nggak dikasih gitu loh, nggak dikasih ke depan orang, jadi kayak dokumennya ditaruh di depan pintu doang kayak gitu. Sedangkan itu kan dokumen berharga ya, jadi sayang gitu. Terus abis itu selected by the university, dan cuman bisa milih satu major dan satu university. Karena nah kalau misalnya di university track sendiri ini enaknya yang nyeleksi kalian itu adalah jurusan yang kalian daftar. Jadi paling yang masuk di jurusan yang kalian daftar tuh cuman 5 orang yang daftar, atau 4, atau berapa gitu. Iya paling 5 sampai 10 lah. 10 tuh udah lumayan banyak banget untuk di GKS daftar di satu jurusan dan di satu universitas yang sama. Nah, enaknya itu kalian tuh lebih dilihat gitu, karena yang nyeleksinya nanti adalah profesor-profesor dan orang-orang di departemen kalian. Jadi kalian dokumen kalian tuh nggak mendelep banget dibanding ribuan orang kalau embassy track. Tapi memang nggak enaknya kalau kalian mau daftar kayak SNU atau Yonsei atau yang tinggi-tinggi banget, kalian bakalan ke apa ya, kebuang gitu loh sama orang-orang dari Jepang atau orang-orang dari Eropa, biasanya kayak gitu. Jadi kayak kenali diri kalian, kalian punyanya eh,
apa ya, kalian mampunya di mana gitu. Tapi kalau misalnya kalian ya balik lagi ya, kalau prestasi kalian memang bagus banget, sebenarnya dua track dua dua track ini tuh ya nggak masalah gitu loh. Balik lagi kalian memang harus banyak prestasi kayak gitu sih. Terus habis itu ini selection prosesnya yang pertama adalah applicant eligibility yang tadi aku jelasin, terus papers seleksi esai, terus habis itu interview, terus habis itu first round ini diwawancara oleh universitas atau embassy, terus habis itu second round ini diseleksi sama NIID. Tapi ini juga nggak ada yang tahu di belakangnya kayak gimana, dan mereka juga nggak minta berkas apa-apa lagi, cuman kayak nyeleksi berkas yang udah kalian serahin. Terus habis itu medical check up udah nggak ada sekarang, dan yang terakhir tinggal final announcement. Maaf aku pilih. Terus habis itu required dokumennya yang pertama ini adalah Bachelor Graduation Certificate atau diploma. Kalian bisa baca aja ya di sini. Dan yang penting adalah semua dokumen ini tuh harus diapostil. Semua sertifikat itu harus diapostil. Jadi apostil tuh apa? Apostil tuh mensahkan atau mengaslikan sesuatu yang fotokopian gitu. Jadi kalian kan nggak mungkin dong ngirim kartu keluarga asli kalian. Atau kalian nggak mungkin ngirim ijazah S1 kalian asli ke Korea gitu. Karena kan nggak akan dibalikin. Jadi kalian bisa fotokopi dan apostil ijazah itu supaya tetap dibilangnya asli gitu loh, disamakannya asli. Sebentar ya aku hmm, oke kayak gitu. Terus habis itu gimana caranya untuk apostil? Ini kalian bisa lihat aja websitenya. Ini apostil.ahu.go.id. Sekarang caranya simple banget, tinggal upload di website. Kalau udah disetujui, tinggal ke Kemenkumham kayak gitu untuk ngambil dokumennya, dan cepet sih. Kalau sekarang cepet, kalau waktu aku zaman dulu lama banget. Tapi kalau sekarang kayaknya 2 minggu, seminggu juga jadi deh. Nah, kalau tadi kan sertifikat, kalau ini dokumen to fill. Jadi dokumen to complete atau required itu adalah yang pertama application form, terus habis itu personal statement, terus habis itu study plan, research proposal ini cuma buat kalau kalian research, terus one letter of recommendation, letter of invitation ini juga cuma buat kalau kalian research, terus GKS applicant agreement, dan juga personal medical assessment. Kalau ini kayak personal medical assessment doang sih, nggak perlu ke puskesmas, nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu, cuman kayak kalian campreng-campreng sendiri aja gitu. Terus habis itu tips untuk personal statement, yang pertama aku bakal saranin banget untuk menulis lebih kenapa kalian butuh beasiswa tersebut. Karena selama aku kan juga jadi mentor kan, selama ini banyak banget yang mereka tuh sibuk banget menjelaskan kehebatan mereka gitu loh. Mereka pernah ikut ini, itu, tapi mereka tuh tidak menjelaskan kenapa mereka butuh beasiswa itu gitu. Kenapa mereka butuh eh kenapa mereka butuh untuk join melanjutkan sekolah gitu, karena motivasinya jadi nggak jelas di sana. Apa sih, apa yang mau kalian ambil dari sekolah kalian? Apakah kalian cuma mau nyoba-nyoba doang kayak gitu? Jadi kalau misalnya kalian menulis harus jelas banget kenapa kalian butuh dan motivasi kalian itu apa gitu. Terus habis itu menulis spesifik kenapa kalian mau belajarnya di Korea, dan kenapa Korea, dan kenapa di universitas tersebut. Karena ini lumayan unik ya untuk Korea. Jadi Korea itu sebenarnya punya budaya yang agak sulit dan agak keras banget. Dan banyak kok akhirnya dari GKS itu yang gak lulus tuh kayak sekitar 30%. Terutama ke saya major gitu. Banyak banget yang gak lulus. Akhirnya jadi mereka udah keterima GKS dan gak nggak nerusin gitu loh. Banyak juga temen aku udah kenal 5 orang yang ya udah dia quit di tengah jalan gitu karena nggak ngerasa kuat, nggak ngerasa cocok kayak gitu. Dan dengan kalian menuliskan kenapa kalian benar-benar mau Korea dan kenapa kalian harus di universitas tersebut, itu bisa menunjukkan ke pemberi beasiswa kalau kalian tuh bukan tipe yang akan
berhenti di tengah jalan gitu. Karena sebenarnya pemberi beasiswa tuh udah bisa bedain banget mana yang mau coba doang, mana yang pengen main doang, dan mana yang memang dia tuh butuh untuk belajar kayak gitu. Terus habis itu cuman saran dari aku cuman input gitu prestasi-prestasi yang memang relevan dengan jurusan kalian. Dan setiap prestasi yang kalian ya setiap prestasi yang kalian mm, input itu harus ada statement kenapa prestasi tersebut dibutuhkan untuk nanti kalian sekolah S2 kayak gitu. Terus habis itu untuk science major only, kalian bisa kontak prospektif profesor sebelum kalian daftar. Tapi ini nggak wajib sih. Jadi ini cuma untuk menunjukkan aja kalau kalian memang pengen masuk lab di sana. Dan udah tahu kalian tuh mau research apa. Karena berbedanya di Korea sama di Indonesia, di Korea tuh memang kalau misalnya science tuh basicnya lab banget. Sebenarnya kalau kalian jadi mahasiswa S2 artinya kalian kerja di lab dan kalian tuh kayak kalau misalnya kalian bukan GKS ya, itu tuh kayak kalian tuh daftarnya tuh bukan ke universitas tapi ke lab profesor tersebut. Tapi ini cuma buat science ya. Jadi kalau misalnya kalian bukan science, nggak, ini diabaikan aja. Terus habis itu tips untuk study dan future plan itu menurut aku write uh, tulis spesifik setiap semester. Terus habis itu kalau misalnya kalian science mention kalau misalnya kalian udah punya prospektif profesor dan di mana mau kerja di labnya gimana-gimana. Terus habis itu future plan-nya harus punya impact untuk banyak orang dan juga ada korelasinya dengan Korea. Dan aku juga pernah, karena aku jadi mentor juga, aku tuh paling eh, kurang suka gitu sama orang yang future plan atau motivasinya tuh bilang mau membanggakan orang tua. Maksud aku sebenarnya ya bener gitu loh, membanggakan orang tua itu ya bagus dan bener, tapi kayak jangan ditaruh hal kayak gitu di beasiswa gitu, karena kasarnya kalian tuh diinvestasikan loh sampai ratusan juta sama orang, sama pemerintah dari negara lain, karena kalian tuh pakai pajak-pajak orang Korea gitu. Masa sih eh, motivasi kalian cuman untuk membanggakan orang tua gitu kan, kayak hmm, dan kayak yang uang sebanyak itu digelontorkan untuk kalian, masa kalian pakai untuk kayak selfish reason sendiri kayak gitu. Terus habis itu tips untuk rekomendasi letter, banyak banget yang bingung kan gimana caranya minta rekomendasi letter. Jadi pertama kalian harus tanya aja dulu eh dosen atau guru kalian sebelumnya kalau kalian SMA gitu. Dan aku saranin kalau kalian yang mau S2 itu harus banget profesor sih sebenarnya, karena sebenarnya di Korea S3 pun itu tuh kayak tidak dilihat gitu loh. Kayak kalau bisa banget profesor kayak gitu. Habis itu kalau misalnya terus setelah kalian kontak kalau kalian mau butuh recommendation letter, biasanya mereka bilang oh ya udah kamu tulis aja sendiri, nanti ibu revisi, ibu atau bapak revisi, terus habis itu eh nanti kalian kasih lagi kayak gitu. Jadi kalian bisa kalau memang dosennya minta seperti itu, kalian bisa menulis sendiri pakai template yang sudah disediakan dari NIIED. Terus habis itu baru deh setelah kalian selesai nulis, kalian konsultasi sama profesor kalian dan juga Pak jelasin ke profesor kalian kalau aku nulis ini kayak gitu. Terus habis itu ini optional dokumen. Yang pertama adalah topik atau English Proficiency Test. Itu tapi kalau sekarang topik sama English Proficiency Test tuh kayak dapet nilai plus gitu ya. Tergantung nilai kalian berapa. Jadi kalau misalnya kalian bisa banget ngejar topik dari sekarang atau bisa banget ngejar IELTS atau TOEFL dari sekarang, itu bagus banget karena kalian bakal dapet nilai plus kayak gitu. Dan yang aku lihat dari trennya kemarin waktu tahun 2024 daftar ini, itu eh hampir semuanya university track atau embassy track tuh kayak di-cut orang yang punya topik doang gitu loh yang keterima. Karena sejak di 2024 ini nilai topik tuh memang kayak ditambahin banget nilai plusnya. Jadi mungkin karena itu mereka
langsung punya skornya sendiri kayak gitu. Jadi kalau saran dari aku kalau bisa memang kalian kejar topiknya dari sekarang gitu. Terus habis itu published books dan research papers itu kalau ada bagus banget gitu. Terus habis itu pasport copy itu kalau misalnya memang ada, tapi nggak wajib juga sih gitu. Terus kayak yang aku tadi jelasin juga, kalau misalnya banyak yang quit akhirnya dari GKS karena tidak betah dan lain-lain. Jadi ini aku jelasin juga gimana cara adaptasi. Yang pertama pasti kalian seneng banget kayak, oh akhirnya ke Korea dan lain-lain. Apalagi kalian yang suka K-pop, yang suka K-drama, pasti seneng banget. Dan itu wajar banget, nikmatin aja honeymoon-nya. Terus setelah itu kalian tuh bakal kesel gitu loh, karena memang benar gitu apa yang ada di Korea itu tidak sesuai yang kalian bayangkan. Terutama ya mungkin kalian sudah lihat, sudah sering dengar juga cerita-cerita kayak treatment-treatment gak enak terhadap Muslim atau terhadap orang-orang dari negara Asia Tenggara kayak gitu. Dan itu ya bener adanya dan kalian tuh bakal mulai kesel gitu karena kayak loh kenapa gitu, kayak aku juga di sini sekolah, aku juga di sini pintar, kenapa aku direndahin kayak gitu. Dan bakal ada banyak sebenarnya yang kalian bakal rasain, terutama kalau kalian udah masuk kelas jadi satu-satunya orang asing di kelas tersebut. Dan ketika orang-orang Korea itu, ketika kalian KRS-an kayak ngambil mata kuliah, mereka bakal bilang ngajar pakai bahasa Inggris, itu mostly tidak gitu ya, mereka bakal ngajar tetap pakai bahasa Korea. Jadi kayak ada hal-hal yang kayak kalian tuh sangat tidak berdaya dan kalian tuh cuma bisa nerima doang dan tapi jadinya kesel gitu. Tapi ya setelah itu mungkin kalian bisa adaptasi kayak ya udah terima aja, yang penting selama kalian masih bisa belajar, selama kalian masih ada tujuannya gitu, kalian bisa adaptasi dan terima aja sampai lulus. Dan ketika kalian udah adaptasi, kalian bakal bisa ngelihat lebih kayak hal-hal baik gitu di sini dan opportunity-opportunity yang bisa terbuka dari sini. Terus ini juga kalau misalnya kalian mau scholarship lainnya ke Korea, itu ada POSCO, ada KOIKA, ada LPDP, dan juga ada profesor scholarship. Jadi kalau ke Korea, kalau kalian jurusannya sains, teknologi, engineering, matematik, itu kalian bisa kontak profesornya untuk nanya di lab tersebut ada lowongan kerja atau enggak, kayak gitu. Oke deh, Q&A dan thank you. Oke. Eh, tes. Terima kasih Kak tentang materinya yang wah menarik banget ya, keren banget. Such an inspiration bagi kita semua. Semoga ya dari teman-teman yang ada di sini tuh ada keinginan dan tujuannya motivasi untuk diri sendiri untuk ngikut salah satu beasiswa yang tadi udah ditampilin sama Kak Nati. Mungkin dari GKS, LPDP, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin Kak, aku ada sedikit pertanyaan nih dari rangkuman teman-teman. Itu pertanyaannya tentang mungkin untuk beasiswa abroad kayak gini yang banyak ditanyain dari orang-orang itu ya mungkin tentang bahasa ya Kak, tentang kayak mana sih misal nih start dari belum bisa bahasa Korea atau bahkan bahasa Inggrisnya yang belum lancar. Nah, dan juga setelah itu kan ada nih sebelum persiapan kita ke sana pasti ada dong biaya-biaya kayak apa biaya-biaya dokumen, biaya tiket pesawat apa dan medical check up atau dan lain sebagainya mungkin. Nah, itu Kak, mungkin ada nggak ya reimburse dari pihak universitas atau pihak penyelenggara beasiswanya untuk biaya-biaya seperti itu. Nah, satu lagi, em, gimana nih Kak kalau memang apa kita tuh dari universitas yang nggak terlalu keren, nggak top 10 di Indonesia, ada nggak kayak masih ada nggak kemungkinan besar untuk lolos gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk bahasa ya, ini memang sesuatu yang aku bisa sugar coating karena ya kalau nggak bisa kalian harus butuh waktu lebih lama untuk sampai bisa gitu. Misalnya kalau kalian sekarang masih belum bisa, ya udah tunggu setahun, tunggu 3 tahun baru kalian daftar lagi kayak gitu dan kalian bisa latihan banget. Sekarang kan banyak kelas-kelas online, tapi sebenarnya
eh, aku tuh kayak tetap lebih suka kelas offline gitu ya untuk bahasa kayak gitu dan latihan-latihan. Kalau misalnya mau fokus, menurut aku setahun tuh setahun 2 tahun tuh cukup gitu karena aku pun belajar bahasa Korea tuh cuma setahun dan tapi memang sih di Koreanya langsung. Tapi aku langsung dapet topik 5 dan aku sebenarnya sekarang tuh selain bidang sains ya, selain bahasa mata pelajaran, aku tuh udah bisa ngerti semua bahasa Korea gitu. Kecuali bidang-bidang sains ya susah kan bahasanya atau ngomong sama orang tua, orang yang tua banget yang udah logatnya kemana-mana itu aku juga masih susah gitu. Tapi sisanya aku udah bisa semua gitu bahasa Korea dan gak ada masalah. Jadi menurut aku ya setahun 2 tahun tuh cukup gitu kalau kalian mau fokus untuk bahasa kayak gitu. Memang ya mau nggak mau harus dilakuin gitu ya. Kayak ya udah latihan dulu setahun, setahun atau 2 tahun baru kalian daftar. Kayak gitu sih menurut aku. Terus kalau misalnya dari bahasa, aku tuh rekomendasi banget untuk punya teman untuk sering membaca dan juga sering ngomong kayak gitu. Sering dengar juga bagus sih, kayak misalnya kayak K-drama atau kayak reality show, tapi aku rekomen banget untuk kalian punya teman ngomong. Dan sekarang juga kalau dari bahasa Korea dan dari bahasa Inggris banyak juga kan les-les online yang memang bisa private, terus kalian tuh memang bisa ngomong gitu sama gurunya. Jadi aku rekomen banget sih les-les kayak gitu. Terus kalau misalnya yang kedua, gimana kalau nggak dari top 10? Sebenarnya ini bagusnya GKS gitu. Menurut aku GKS tuh nggak begitu ngelihat dari universitas kita yang mana, yang penting tuh dari prestasi dan juga dari siapa yang memberi recommendation letter. Sebenarnya lebih ke sana sih, siapa yang memberi recommendation letter. Tapi menurut aku juga recommendation letter nggak sekrusial prestasi kalian. Apalagi kalau misalnya kalian udah punya nilai topik atau nilai bahasa Inggris yang sangat bagus gitu, itu nggak masalah banget karena sebenarnya orang-orang Korea juga nggak begitu tahu gitu loh ranking-ranking kita. Mungkin dia tahu yang top 1, 2, 3-nya, tapi yang ke bawah-bawahnya juga dia udah nggak tahu lagi kayak gitu. Jadi lebih dilihat dari prestasi dan juga bahasa. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku nggak perlu takut kalau misalnya universitasnya nggak dari top 10 kayak gitu. Bisa ditambahin di prestasi-prestasinya aja. Oke, Kak, kalau tentang apa ya? Tentang tadi yang reimburse dokumen-dokumen itu gimana? Oh ya, sorry. Kalau reimburse dokumen nggak ada sama sorry. Kalau reimburse dokumen nggak ada sama sekali. Dan kalau aku kemarin tuh habis 4,5 juta itu karena aku pakai IELTS gitu. IELTS itu kan udah 3 juta sendiri. Jadi sisanya semuanya itu paling cuma 1 juta sih gitu. Karena kan nggak apostil 4 dokumen, terus habis itu ngirim dokumen kayak gitu sekitar 4 juta, 4,5 jutaan. Tapi nggak ada reimburse untuk medical check up itu juga udah ditiadakan ya per tahun ini. Jadi kalau waktu aku tuh masih ada tapi sekarang udah ditiadakan. Jadi kayaknya nggak perlu khawatir untuk medical check up kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak tentang jawabannya. Baik teman-teman, mungkin apa itu ya jawaban dari Kak Kinanti. Mungkin itu tips dan trik sedikit bagi kita semuanya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada motivasi dan tertarik untuk mengikuti beasiswa study abroad atau ya beasiswa kayak GKS, LPDP, nggak hanya ke Korea, mungkin dari sekarang udah bisa persiapin dana ya Kak, dana dan mungkin motivasi yang akan dituliskan kepada dalam motivation letternya nanti. Dan juga teman-teman siapin ya mental karena menurut aku pribadi dengar tadi ada momen hating itu, momen hating tentang daerahnya ya Kak. Ya mungkin kena resis atau mereka itu yang nggak suka dengan orang Indonesia yang kayak kita dengar di sosial media. Jadi mungkin teman-teman udah siapin mental dari sekarang untuk daftar beasiswa study abroad. Nah, dan juga tadi ada aku highlight sedikit. Kalau kita kerja di tempat di mana kita kuliah di luar negeri sana, itu bakal lebih mudah kita kerja di daerah tersebut nanti setelah selesai kuliah. Mungkin itu ya beberapa yang aku highlight dan tips dan trik yang sangat keren tadi dari Kak Kinanti. Teman-teman, berhubung waktunya sudah hampir habis, teman-teman, sesi kita pada hari ini. Mungkin aku udah moderator sebagai moderator mau minta sedikit kepada Kak Kinanti untuk closing statement-nya nih Kak. Oke, Silakan.
Oke, terima kasih teman-teman udah datang, udah mau dengerin. Aku sekali lagi, kalau kondisi lagi nggak fit juga dan juga ngubah-ngubah jadwal terus, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman makasih banget yang udah datang, yang udah semangat. Ini pasti anak-anak muda yang keren banget karena ini hari Minggu pagi gitu ya. Kalian semangat untuk dengerin terkait materi ini dan semangat untuk ngejar cita-citanya karena kita harus menurut aku sih harus ya bareng-bareng sama-sama memajukan Indonesia kayak gitu. Dan ya aku doain semoga semua mimpinya tercapai gitu. Amin. Oke, terima kasih Kak Kinanti. Terima kasih banyak. Such an honor bagi kami, tim Kejar Mimpi Loksmawe, untuk menghadirkan kakak sebagai pemateri dan kakak sudah bersedia. Eh, sekian teman-teman Dream Warriors. Terima kasih telah berhadir pada pagi hari ini. Tetap menjadi Dream Warriors, para pengejar mimpi. Semangat untuk meneruskan mimpi kalian. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna, nggak hanya bagi diri kita sendiri, berguna bagi eh, masyarakat dan negara, teman-teman semua. Ya, Eh, baik, terima kasih Kak Kinanti sekali lagi. Terima kasih banyak telah berhadir pada pagi ini. Sekian untuk sesi KM Talks 17 tentang serunya study abroad ke luar negeri. Saya moderator Muhammad Yanis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.